sebelumnya nanti saya minta tolong biar bisa share screen ya Mas Randi ya. Oh ya. Oke, pertama yang terhormat Kiai Masrur Anhar ya selaku ketua, dan juga yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kawan-kawan semua. Tapi saya ingin meluruskan sedikit dari yang tadi dipersilahkan Mas Randi, ini bukan tausiah ya. Kayaknya kalau saya yang muda memberi tausiah ke yang lebih sepuh kualat nanti saya. Jadi apalagi tadi disebut udah ribuan yang ke 900 sekian. Itu kalau nyari judul skripsi sama tesis sama disertasi bingung itu. Udah saking banyaknya judul. Jadi mungkin lebih tepatnya di sini saya belajar kembali lah, sharing. Jadi saya mulazamah. Jadi nanti tolong bimbingannya juga, terutama dari Kiai. Ya, kalau memang misalkan nanti banyak dan ada kesalahan ya tolong diingatkan. Tema kita sudah bisa ya Mas ya? Sudah bisa share screen. Oke. Oke. Sebentar. Sudah ada ya? Oke. Insya Allah tema kita sebenarnya sederhana saja. Mencintai Allah hakiki atau nisbi. Ini berangkat, memang qadarullah juga belakangan ini saya sedang mengkaji dan mendalami bidang cinta nih Kiai dan teman-teman yang lain. Walaupun konteksnya antara cinta jomblo dengan cinta yang non jomblo nih, pernikahan, keluarga. Nah, pada suatu ketika saya menemukan ada satu ayat sebenarnya. Ayat itu sederhana sekali. Tapi ketika saya coba untuk murojaah, dibaca, ternyata satu ayat yang sederhana itu luar biasa. Nah, saya coba tuangkan gitu dalam bentuk pembelajaran. Ya mudah-mudahan bagi yang telah mengetahui menjadi pengingat, terutama diri saya sendiri, dan jadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, mencintai Allah hakiki atau nisbi, sebuah perenungan. Oke. Nah, karena variabelnya itu kita punya variabel itu cinta. Ya ada banyak sebenarnya. Kalau dibikin kajian akan repot juga urusannya karena ada variabel cinta, ada hakikinya, ada nisbinya, ada Allah. Berarti ada 4 variabel. Kalau bikin buku mungkin bisa beberapa jilid dan memang hanya mengulik tentang cinta saja itu tidak ada ramuan yang pasti. Ini karena, saya mohon maaf, karena waktu itu slide-nya saya bikin untuk kajian anak-anak muda, jadi nuansanya masih agak-agak muda-mudaan. Nah Ustaz, kita masih muda juga kok. Ya salam, ya salam. Siapa? Emang kalau bicara cinta itu hangat Pak, nggak ada tuanya, benar. Selalu muda. Nah, apa itu cinta? Semua mempunyai definisi masing-masing. Saya, Kiai, Pak Randi, dan teman-teman yang lain itu punya definisinya. Nah, saya ambil dari karyanya Shakespeare. Jadi kalau kita kuliah sastra, mungkin bagi teman-teman yang kuliah di sastra Inggris atau pernah melakukan pelajaran, karya ini pasti tidak akan pernah terlewat. Dia novel sebenarnya, karya Shakespeare ini yaitu Romeo and Juliet. Tapi saya menangkap cinta Romeo and Juliet ini adalah kematian. Kenapa? Akhir ending ceritanya itu Romeo and Juliet sama-sama mati. Karena cinta. Dan bagi saya itu adalah pembodohan atas nama cinta. Kemudian kalau kita bicara cinta, kita tidak lepas juga dari Khalil Gibran, sang nabi ya, yang di Libanon kalau tidak salah. Walaupun endingnya Khalil Gibran sendiri mati nestapa. Karena Gibran itu mati dengan cinta yang tidak terbalas oleh wanita yang dicintainya dan dia mati dalam keadaan mengenaskan. Dia sakit dan sakitnya bikin badan ya benar-benar jasadnya jadi tidak terurus gitulah, kurus, berantakan. Tapi ada yang terkenal. Walaupun ini ketika saya murojaah ternyata ini bukan ungkapan Khalil Gibran, tapi ada salah seorang sastrawan Indonesia yang mengungkapkan itu, yaitu cinta adalah kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang membakarnya. Nah, banyak yang mengutip ini adalah Khalil Gibran, tapi ternyata bukan. Itu adalah puisinya orang Indonesia pada tahun 60-70-an. Saya lupa namanya siapa. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kenapa saya kutip potongan penggalan dari puisi ini. Ternyata orang mendalami cinta itu begitu luar biasanya.
mungkin kita ingat kisah Majnun ya, Laila dan Majnun. Majnun itu dia bukan seorang gila sebenarnya, tapi dia seorang yang terpelajar, seorang bangsawan dan seorang sastrawan. Di mana ketika dia jatuh cinta kepada Laila yang putri raja, sedemikian dalamnya cinta itu sampai membuat dia rusak. Jadi dia tanpa sadar merusak dirinya, tapi produktif. Nah, ini yang menarik. Orang yang sedang jatuh cinta itu mungkin kiai dan bapak-bapak yang lain ini pasti pernah merasakan ya jatuh cinta gitu sebelum mungkin dengan istri yang sekarang atau yang dengan mantan-mantannya gitu. Nggak ada kan ya mantannya di sini, jadi kita bebas saja bahas mantan. Gak apa-apa lah, nostalgia sedikit. Selanjutnya adalah, nah ini yang menurut saya secara zohir pasti sejati cintanya, adalah seorang ibu. Kenapa dikatakan seorang ibu itu cintanya sejati? Karena kalau dia dalam posisi melahirkan, akan melahirkan kemudian situasi dan kondisi dia harus memilih antara dirinya atau anaknya, pasti akan minta yang diselamatkan adalah anaknya, bukan dirinya. 10 orang, 9 pasti begitu. Makanya, dan seorang ibu itu juga akan rela melakukan apa saja untuk anaknya. Itu tidak terbantahkan. Nah, itu cinta. Ya mungkin definisi cinta beda lagi. Ada yang bilang katanya lebih baik sakit gigi daripada putus cinta ya. Walaupun saya menolaknya. Mendingan saya mau putus cinta lah daripada sakit gigi. Nggak karuan, sakitnya bukan apa-apa. Nah, setiap kita punya definisinya ya. Setiap kita punya definisinya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita ambil aja beberapa sedikit. Ternyata yang bahas cinta itu bukan hanya kita. Imam Ghazali juga membahasnya dalam kitabnya, di dalam Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Azim, itu beliau bilang, cinta itu merupakan satu ungkapan atau kecondongan pada sesuatu yang menyenangkan. Jadi, ketika diri kita ini terhadap sesuatu, dan itu bukan hanya manusia, bukan hanya orang maksud saya, tapi memang ya terhadap sesuatu hal, baik dia benda mati ataupun benda hidup, maka itu sudah disebutkan cinta. Makanya kita ingat ya dalam Al-Quran disebutkan zuinal linasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Nah, qanatir itu kan dia bukan orang, harta benda. Kalau mungkin binatang ternak itu sekarang adalah kendaraan. Maka ada orang yang laki-laki biasanya kalau udah punya hobi motor misalkan, itu motor bisa lebih kinclong daripada istrinya itu. Kayak ayah saya itu punya Vespa tua itu, wah dilapin, sampai cemburu tuh ibu saya. Ayo aja mandiin Vespa, bininya kagak. Begitu tuh. Nah itu karena ada kecondongan gitu. Karena dia menyenangkan, itu cinta. Nah yang menariknya adalah ketika kecondongan itu menguat, kata Imam Ghazali disebutnya iskun. Makanya dalam bahasa Arab menyatakan kerinduan itu adalah ana mustaqun ilaik, iskun. Dan yang menariknya lagi, kata iskun yang dia fushah, amiyahnya itu wahishtini. Kalau dalam bahasa Mesir itu menyatakan kerinduan, wahishtini, saya rindu. Itu keduanya mempunyai makna yang lain, yaitu rusak. Rusak. Jadi iskun itu bukan hanya rindu, tapi dia rusak. Makanya ketika orang Mesir mengatakan wahesh, anta wahesh, ente jelek, buruk, gitu, rusak. Tapi mengungkapkan kerinduan juga begitu, wahishtini. Jadi maksudnya adalah dengan kerinduan yang sangat, yang cinta yang sangat, gara-gara kamu, badan saya jadi rusak. Nah, saya jadi buruk. Nah, letter luck-nya kurang lebih seperti itu. Makanya kalau kita lihat ya, orang yang sedang dilanda rindu yang sangat, itu ngelihat apa aja tuh mirip orang yang dirindukannya. Jadi, karena ada lagunya ya, mau makan teringat pada. Nah, cuman yang saya bingung ketika dia mau buang air besar lihat WC, berarti ingat orang yang dirindukan. Jadi di mana aja ada. Begitu ternyata cinta dan kerinduan itu dapat menutup akal. Di satu sisi memang ada energi positifnya. Nah, itu kata iskun. Emang kalau kita lihat misalkan para sufi, nah, sufi yang konvensional ya, saya membagi sufi itu ada dua. Ada yang sufi konvensional, ada yang sufi moderat. Sufi konvensional itu biasanya kayak Alusufah ya, yang Alusufah walaupun ada penerjemahannya, ada yang di Alusufah di masjid, ada yang pakaian dari sufah. Jadi pakaiannya itu kasar, tawadu gitu. Dia menghindari dunia. Itu konvensional. Tapi sufi yang modern itu orang kaya.
Sufi yang bermobil, yang mungkin mobil mobil motor, tapi dia mencintai dunia pada porsinya dan dunia itu ada di tangan, bukan di hati, di genggaman. Jadi ketika ngelepas tuh, aduh. Ini saya temukan dan teman-teman yang lain. Waktu di Mesir itu, setiap bulan Ramadan itu panen. Panen itu buat teman-teman mahasiswa. Kenapa? Setiap aswal al-akhir, 10 terakhir itu pasti orang Mesir akan berlomba-lomba buang uang. Saya pernah menyaksikan ada orang, jadi kita tuh ngantri, bukannya Indonesia, Thailand, gitu, Malaysia dan teman yang lain. Jadi mereka ngasih ke kita itu uangnya di bagasi mobil. Bayangkan saja, entah itu zakat, entah infak sedekahnya itu di bagasi. Jadi satu bagasi itu isinya uang, dibagiin semua. Dan waktu di Madinah, ada teman di Madinah itu cerita. Jadi di Madinah itu, nah yang Mas Ar-Raji, Syekh Ar-Raji, Bang Ar-Raji yang di Saudi itu kan nama orang ya. Jadi beliau itu setiap tahun itu memberikan ke pelajar itu, jadi mungkin zakat perusahaan itu uangnya digotong pakai berkarung-karung. Dan setiap kebun kurmanya selama bulan Ramadan itu free dibagi-bagi. Dan kebun kurma beliau jangan ditanya berapa hektar, bukan 1-2 hektar, jumlahnya mungkin ratusan, karena yang termasuk yang terbesar pemasok kurma Saudi itu ya Syekh Ar-Raji. Dan yang menariknya, ya karena dunia itu di tangan mereka, bukan di hati. Jadi mereka melepasnya gampang. Bagi saya, itu masuk dalam kategori sufi sebenarnya kalau kita konteks ketawaduan. Ya. Nah itu kecintaan ya, kerinduan. Nah, sampai ke sana kita. Nah ini pertanyaan saya, ini mohon maaf banget Kiai dan teman-teman yang lain. Sepertinya kan kita di sini semua muslim ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mendasar, apakah kita semua di sini mencintai Allah atau tidak? Apakah kita mencintai Allah? Mungkin ada yang diwakili, Mas Randi menjawab. Mas Randi cinta sama Allah nggak? Malu saya jawabnya, Ustaz. Allah Akbar. Mudah-mudahan deh. Amin. Ya, insya Allah biasanya kita akan menganggukkan, minimal kita akan menganggukkan, iya saya cinta dengan Allah. Beberapa, ini pernah saya bawakan di beberapa kelompok kajian, mereka menjawab, iya dong orang kita muslim, kita beriman, cinta sama Allah. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah, jangan-jangan pengakuan cinta kita di bibir. Saya nggak tahu nih bibir siapa, saya nemu aja di Google, saya ambil ya. Jangan-jangan ini di bibir. Di bibir saja, hanya lip service. Jangankan dia sampai ke hati, tenggorokan aja jangan-jangan nggak sampai pengakuan cinta kita. Jadi kita terlalu pede gitu ngaku cinta, ya Allah saya cinta, iya saya cinta sama Allah. Tapi masalahnya turun nggak ke hati. Nah ini yang saya bilang. Surat Ali Imran ayat 31 ini ya Allah pendek, singkat, lugas. Tapi ternyata ini adalah lautan cinta. Ya, di sini sebutkan ya auzubillahi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Simpel, ngapalnya juga nggak ada sampai 1 jam. Nah, kita lihat keindahan. Ini yang sebenarnya akan kita bahas di sini. Kalau kita ngelihat asbabun nuzulnya, ini ada 3 versi. Yang pertama di tafsir At-Tabari. Itu memang disebutkan, dia tidak disebutkan ada satu kaum saja, entah siapa mereka. Jadi mengakui bahwasanya mengatakan ya Muhammad, sungguhnya kami yang mencintai Tuhan kami orang yang paling mencintai. Dan disebutkan di tafsir tafsir yang lain di Al-Maraghi, itu kaum tersebut adalah Bani Najran. Jadi ada Bani Najran, yang mengatakan hal yang sama, mereka mencintai, kamilah yang paling mencintai Tuhan. Kalau kita ingat Bani Najran atau Nasrani Najran ya, ingat pamannya Khadijah ya, radhiyallahu anha. Nah, itu kan Nasrani Najran. Atau juga yang mengajak mubahalah kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya mereka tidak berani. Nah itu juga Nasrani Najran ini berbeda dengan Nasrani yang kita kenal di Indonesia. Dia mungkin lebih, ada yang pernah dengar Kristen Ortodoks mungkin ya, kajian saya waktu mualimnya itu Kristen Ortodoks, nah itu mirip-mirip kita. Waktu saya di Mesir itu Koptik. Itu berbeda jauh dengan Kristen yang ada di sini. Jadi saya pernah nganter jurnalis Tempo, namanya Mbak Rita Hasibuan, dia datang, terus saya temenin, dia Kristen Katolik, datang ke Kristen Koptik. Nah, yang menarik ada dialog seperti ini. Anda Kristen katanya.
karena itu orang asing dia pakai bahasa Inggris. Nah, ditanya, iya saya Kristen. Kristen apa? Katolik. Kenapa Katolik? Karena masuk aja, Katolik itu banyak sesatnya. Begitu kata dia. Banyak bid'ahnya. Nah loh, saya bilang, ini saya ngalamin langsung ada percakapan antara orang Kristen. Kenapa nggak masuk Koptik? Katanya, oh dijelasin sama dia Koptik. Nah itu menarik, memang dia tidak digambarkan. Itu tidak jelas. Maksudnya tidak di visualnya itu benar-benar tidak jelas. Gitu. Itu Nasrani Koptik ya. Nah yang selanjutnya adalah kaum Yahudi. Yang di sini sebutnya Kaab. Memang kalau kita lihat Yahudi itu sampai sekarang itu adalah ras yang paling kita tidak bisa menolaknya. Terpintar. Itu ras Yahudi. Presiden Amerika, mungkin teman-teman yang mempunyai akses informasi yang lebih dari saya bisa dicek dan nanti tolong benarkan, dikoreksi maksud saya. Jadi setiap presiden Amerika dia tidak akan bisa jadi presiden jika tidak ada restu dari komunitas Yahudi. Termasuk Obama. Obama itu bisa menang waktu itu dapat restu. Yahudi itu nggak banyak orangnya. Populisnya itu nggak banyak. Tapi luar biasa. Itu sudah menjanjikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Yang inni fadoltukum ala ya bani Israel. Inni fadoltukum alal alamin. Allah sudah menjanjikan kalau Bani Israel itu sudah dilebihkan dari yang lain. Saya teringat ada seorang sahabat di Yahudi asli, teman saya lupa, mohon maaf, tidak hadir sekarang di kepala saya nama sahabatnya. Jadi ketika mendengar tentang Rasulullah, ini beliau penasaran. Nah, saat itu Rasulullah itu sedang khawatir karena akan menghadapi serangan gabungan koalisi antara Yahudi dan Quraisy. Nah, itu ada doa yang sampai Rasulullah itu berdoa, ya Allah, tolong bantu kami. Nah, orang Yahudi ini datang menemui Rasulullah. Terus berdialog. Sahabat ini. Sampai kemudian kena Allah gerakan hatinya, Allah berikan keimanan dan hidayah. Dan la ilaha illallah saat itu. Nah, kemudian dibilang, ya Rasulullah izinkan saya membantu. Pergi. Orang ini pergi sendiri. Ternyata sahabat ini itu mafia. Tidak ada orang dari kabilah Yahudi yang nggak kenal sama sahabat ini. Sama orang ini. Quraisy nggak ada. Jadi tekniknya, dia datengin pentolan-pentolannya. Kalau kata kita, mungkin kata orang Betawi ngomongnya gini kali ya. Lo serius lo menyerang Muhammad katanya. Lo koalisi sama dia janjin apa? Janjin begini, janjin begitu. Lo yakin nanti dia kagak bakal khianat? Jadi pakai politik divide et impera. Adu domba. Begitu juga dia ngomong ke kabilah Yahudi yang lain. Dari pasukan keseluruhan 50% hilang. Mengundurkan diri tidak jadi untuk menyerang Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Akhirnya peperangan itu batal. Satu orang Yahudi itu. Saking cerdasnya. Itu saya ingin menunjukkan bahwasanya Yahudi memang benar-benar terpilih. Tetapi dalam konteks ini, ketika beliau mengatakan, ini dari ketiga versi ini, dan Rasulullah mengatakan, in kuntum tuhibunallah, fattabi'uni, semuanya menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, ada syarat mutlak mencintai Allah. Saya tanya, karena Mas Randi MC-nya, saya tanya Mas Randi aja dah. Kalau ke Kiai, saya takut kualat, bukan apa-apa. Tanya, Mas Randi, kira-kira nih Mas Randi, sama istri yang sekarang cinta nggak? Mikir. Cepat jawabnya itu lagi di belakang tuh. Aduh, bahaya nih kalau ada istrinya nih, bahaya. Aduh, Masya Allah. Ya kalau nggak cinta nggak nikah, Kiai. Aduh, saya belum nanya istri yang lain loh. Aduh, subhanallah. Tanyaannya coba sama temannya Ustadz Basrul yang satu. Yang mana Pak Haji? Ya, kalau ngomong. Pak Ahmad namanya, Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Oke, ada pertanyaan yang sama. Kita mencintai istri kita nggak sih gitu? Nah, atau ketika kita ada yang mencintai kita, kan kita kan ada syarat ya. Dan istri kita pun mungkin saat kita sebelum menjadi suaminya, itu akan ada syarat. Syaratnya A, B, C, D. Jadi yang lucu, ternyata dalam rumah tangga itu, dalam hal mencintai, itu banyak kasus,
kita mencintai dengan ego, dengan asik aja dengan persepsi kita. Jadi ada kasus ini di Amerika, mereka udah tua, jadi selama hidupnya makan ikan, istrinya itu selalu makan kepala, dari badan ke kepala. Suaminya itu selalu dari badan ke buntut. Nah ternyata ketika mereka udah tua, dia ngomong, kamu tahu nggak kenapa aku kasih kamu itu kepala? Karena kepala itu adalah aku. Jadi suaminya itu suka bagian kepala. Dia berpikir, karena gua suka, udah aja buat bini gua yang terbaik. Dan ternyata istrinya itu memberikan dari tengah ke badan, ke buntut gitu, itu sama. Sama, aku juga. Aku suka dari buntut, dari badan ke buntut. Makanya aku berikan yang terbaik buat kamu. Tapi padahal dua-duanya nggak suka. Jadi dia suka, bayangkan yang suami suka kepala tapi dikasih ke istrinya, yang istrinya suka buntut dikasih ke suaminya. Jadi mereka mencintai dengan persepsi sendiri. Nah, itu yang terjadi seringkali sama kita. Atau misalkan kalau mau romantis-romantisan, ada yang laki-laki mungkin berusaha menunjukkan cintanya dengan menabur bunga di tempat tidur, di kamar, di lantai. Tapi kalau istrinya ternyata nggak suka, bala, iya kenaon sih, naonan gimana? Nah, konteksnya sama dengan Allah. Jangan-jangan kita mencintai Allah dengan gaya kita. Bukan dengan cara yang Allah mau, tapi dengan cara yang menurut kita begitu. Makanya jangan-jangan cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Kan sakitnya di sini ya, di sini, di mana gitu. Allah. Nah, sekarang ada syarat mutlak, makanya Allah yang memberikan langsung. Nah, sebelum sampai ke syarat mutlaknya kita lihat. Dari ayat yang tadi ya, ada keindahan struktur bahasa dalam Al-Quran. Nah, apa keindahannya? Ada harfu syarat sama fil amr. Saya coba balik ke ayat yang tadi ya. Nanti kita lihat. Tolong dong paket. Paket apa? Maaf. Oke, taib. Di sini ada in. In kuntuhibunallah. Maka in ini dengan fa. In ini termasuk bagian dari harfus syarat. Nah, ada waktu syaratnya itu, huruf syarat itu banyak. Nah, in itu hanya salah satu saja. Kalau sudah harfus syarat, maka dia ada jawab syaratnya. Di antaranya adalah fa. Nah, fa ini memang ada kajian tersendiri dalam gramatikal bahasa Arab. Ada yang menyebutkan dia atof, ada yang menyebutkan yang istisnaf, istinaf. Tapi dalam konteks ini dia adalah bagian dari jawab syarat dari harfus syarat. Nah, ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Cuman hanya yang menarik adalah dijelaskan kan kaidahnya harfus syarat dan jawab syarat itu adalah imtina lil imtina. Jadi dia terhalang, sesuatu itu akan terhalang sampai si syaratnya itu terpenuhi. Saya mencintai kamu. Oke, orang yang kita cintai itu memberi syarat kemudian. Oke, cintai saya, kamu harus memberikan saya pelet Jepang. Pelet Jepang tuh Toyota, Honda gitu ya. Suzuki. Nah, itu kan syarat. Atau ketika kita ingin berhasil, ingin sukses, maka kita harus berusaha. Sebelum syarat itu terpenuhi, maka dia tidak ada. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan, ada syarat mutlak yang niscaya tidak bisa tidak harus begitu. Nah, yang menariknya lagi, ternyata fa-nya ini digabung dengan fi'lun amr. Ittabi'u. Ikutilah. Nah, kaidah dari fi'il amr adalah al-aslu fi'il amr lil wujub, wajib. Maka dia tidak bisa tidak harus begitu. Kebayang, ada sesuatu yang dia syaratnya mutlak, kemudian ditambah fi'il amr, maka ini adalah dua kombinasi yang benar-benar niscaya. Nah, masalahnya kita tidak pernah mempertanyakan apa sih yang Allah mau gitu. Dan juga susah bagaimana kita tanya ke Allah. Kan nggak bisa gitu. Nah, ini yang menariknya. Nah, fattabi'uni di sini tentu yang diikuti adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, coba siapa orang yang paling tahu cara mencintai Allah? Muhammad.
orang yang paling tahu bagaimana caranya agar cintanya itu berbalas. Cinta Allah itu berbalas. Ya Nabi Muhammad. Oleh karenanya ayat ini disebutkan fattabi'uni. Ini yang saya sebutkan sebagai dari keindahan. Gitu. Nah, kemudian, ulama tafsir sendiri memang menjelaskan. Ya kan tafsir itu persepsi ya. Ya anggaplah persepsi ulama itu lebih baik daripada kita. Kalau seperti Imam Qurtubi misalkan, itu cinta Allah itu berarti cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dua saja. Nah, pertanyaannya sama. Karena lagi-lagi ada Mas Randy, saya tanya aja Mas Randy dah. Mas Randy, cinta sama Rasulullah nggak? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allahnya tidak seperti tadi cinta sama istri nggak nih? Jawabnya lama dan. Oke, kalau pertanyaan. Ini rindu lebih ke Ya rindu. salah. Saya mau tanya Mas Randy, kalau Mas Randy cinta kepada Rasulullah, kira-kira perwujudan cinta Mas Randy kepada Rasulullah apa? Ya, mengikuti ajarannya, mencoba menjalankan sunah-sunahnya begitu. Allah, Dan barakallahu fiik. Terus? ya kalau habis sholat suka kirim-kirim salawat gitu ya. Oke. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di sesi ini pada hari ini, sudahkah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di luar sholat, di luar zikir pagi dan zikir sore? Sudah. Ada yang jawab sudah ya? Berarti dalam keadaan kosong, maksudnya dalam keadaan senggang gitu maksudnya. Sudah barusan. Allahu Akbar, pinter banget Pak Ahmad. Saya suka nih. Allahu Akbar, subhanallah, barakallahu fiik. Trainers itu yang jawab itu. Saya pernah, Masya Allah, barakallahu fiik. Saya pernah baca kisah Pak, ada satu majalah. Jadi ada kiai di salah satu daerah di Jawa main ke Masjid Agung. Dia itu melihat ada nenek-nenek itu mengutin daun kering yang ada di pelataran Masjid Agung tersebut. Nah kiai ini heran, ini kemana DKM-nya? Masa sampai membiarkan di pelataran masjidnya itu banyak daun kering diambil sama nenek-nenek lagi kan? Ngomonglah ceritanya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian kiai lagi bersih masjidnya, pelataran baru sudah bersih, tapi dia mendapati nenek-nenek yang sama tuh sedang menangis. Bingung kan, ditanya sama kiainya, nenek kenapa menangis? Mau maaf saya bahasa Jawanya kaku jadi saya nggak mau bahasa Jawa ya. Kalau yang ada orang Jawa di sini, kata neneknya apa? Gimana saya tidak sedih Kiai? Setiap daun kering yang ada saya selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Saya ini orang bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa hanya salawat. Sekarang daun keringnya udah nggak ada. Maka saya tidak bisa bersalawat. Itu dia. Sederhana menurut saya. Tapi agung dan luhur. Saking cintanya nenek tersebut gitu dengan Kanjeng Rasulullah SAW. Ya, mungkin gitu kita mempunyai persepsi dan mempunyai perwujudan cinta yang berbeda. Kalau tadi Mas Randi seperti tadi, nah, kalau teman-teman ya selawat itu yang paling bisa kita lakukan. Sama pertanyaan, jangan-jangan pengakuan cinta kita itu di bibir aja, atau jangan-jangan kita itu hanya menunjukkan seolah-olah kita cinta pada Rasulullah pakai gamis, pakai sorban, mengadakan perayaan-perayaan sebagai ungkapan cinta misalkan. Tapi pada hakikatnya atau esensi cintanya jangan-jangan kita luput. Jangan-jangan kita sama sekali tidak menyentuh ujungnya. Jangan-jangan justru kita malah berbanding terbalik gitu. Kayak panjangin jenggot, ikutin sunnah. Gitu. Terus saya pernah sakit hati gara-gara jenggot. Saya lagi naik motor, di depan ada motor, ada tempelan stiker. Gue berjenggot bukan teroris. Gambarnya kambing. Asem kata saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cinta kepada Rasul. Lantas bagaimana? Yang harus kita pahami ternyata kecintaan terhadap Rasulullah itu adalah bagian dari keimanan. Nah, makanya di dalam ayat yang sama, mencintai Allah itu disandingkan dengan fattabi'uni. Dan ingat, ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
ini akan bergandengan. Hanya masalahnya di dalam persahabatan itu juga kita punya masalah. Jangan-jangan persaksian kita itu hanya lip service. Jangan-jangan esensi dari syahadat aja kita luput. Nah, itu pembahasannya berbeda. Kita lanjut ke sini. Nah, ini hadisnya ma'ruf ya. Hadisnya sudah ma'ruf, tidak akan beriman seseorang sampai mencintai Rasulullah itu melebihi kecintaannya terhadap orang tua dan anaknya. Pertanyaan saya, kalau sekarang mampu tidak kita seperti para sahabat yang menyertai Rasulullah itu sampai sedemikian rupa dan rela mengorbankan hartanya, dirinya, nyawanya, keluarganya. Banyak kalau kita telaah yang kisah-kisah sahabat yang bahkan ada ibu yang ada sahabat perempuan ya, yang anaknya disuruh berperang semua bersama Rasulullah. Udahlah, nggak usah ada di rumah. Bayangkan sampai sedemikian ya. Ada sahabat yang kayak Abu Bakar ya, ketika Rasulullah mau berperang dan butuh dana, itu dikasih semua hartanya. Walaupun Rasulullah kemudian menasihati untuk meninggalkan sebagian keluarga. Masalahnya kita kira-kira dalam konteks ini apakah kita sudah sanggup belum? Sampai sedemikian rupa rindunya bertemu Rasulullah. Seberapa, mohon maaf ya, kalau dalam konteks teori getaran, teori energi, itu setiap apa yang kita ucapkan itu mempunyai energi yang berbeda. Makanya coba ketika kita berdoa, yang doanya hanya sebatas lip service, formalitas atau rutinitas, itu dia akan lewat. Tapi ketika kita berdoa ada dengan penuh kekhusyuan dan ada energi cinta, maka getarannya akan berbeda. Itu akan sangat terasa sekali sebenarnya. Sama halnya ketika misalkan kita benar-benar mencintai Rasulullah, Allah, apa yang getarannya? Itu akan berbeda sekedar kita hanya sholawat saja, misalkan gitu. Makanya esensi-esensi ini, ya kalau dalam kajian energi memang dia ada kajian yang berbeda gitu. Nah, jangan-jangan kita luput. Nah, makanya Said Qutb pernah menyatakan ya, di dalam tafsir Al-Quran, kalau cinta kepada Allah itu dan juga pada Rasulullah itu bukan hanya pengakuan di mulut saja dan bukan sekedar angan-angan hayalan gitu. Ya Allah, cinta Rasulullah. Tapi harus dengan sikap mengikuti Rasulullah SAW. Menghidupkan Mas Randy tadi ya. Ya tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini menarik nih. Said Qutb ketika memahami cinta dalam tafsirnya. Ini kan tafsir fi Jalil Quran ini adalah tafsir yang terlarang. Di Saudi terlarang ini. Di Indonesia pernah dilarang. Jadi kalau mau masuk ke KBRI Mesir, kalau mau jadi lokal staff, salah satu pertanyaannya, itu ditanya Said Qutb. Anda kenal sama Said Qutb? Gitu. Ditanya, teman saya yang ditanya jawabnya, saya nggak kenal Pak, mungkin dia kenal saya. Bener-bener itu. Anda kenal Said Qutb katanya, saya nggak kenal Pak. Nah, ketika Said Qutb hidup di era 1906-1966, Mesir itu Amerika abis. Mesir itu benar-benar Amerika abis. Jadi benar-benar American style. Nah, disinilah kemudian, kan kalau sedikit tentang Said Qutb itu adalah IM garis keras. Hasan al-Banna itu IM garis keras. Nah, dia mencoba mempersepsikan cintanya itu akhirnya dengan aksi. Nah, makanya teman-teman pergerakan itu senang menjadikan rujukan tafsir fi Jalil Quran karena ada semacam aplikasi gitu dari penegakan syariat itu. Itu tersekilas. Cuman saya tidak ke sana. Saya hanya ingin mengambil Said Qutb itu mengatakan benar kita butuh aksi. Kita nggak bisa cuma sekedar mencintai Allah, tidak sekedar sholawat kepada Nabi, tapi ada aksi yang harus kita tampilkan gitu. Nah, itu juga dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasr ya, di ayat 7 juga memang sudah disebutkan. Pokoknya apa yang diberikan kepada Rasulullah, mau tidak mau, suka tidak suka kita terima. Ini mohon maaf, ada ibu-ibu nggak di sini? Ada masih bapak-bapak semua ya? Ini punya saya pendek. Ini. Ada ibu-ibu di belakang. Oh, di belakang ibu. Nah, saya mau memastikan aja kalau saya aman. Karena saya ingin mengatakan begini, apa yang diberikan kepadamu, apapun,
termasuk bab ta'adud diterima aja udah gitu, jangan ditolak. Bagian dari keimanan masalahnya. Saya ingin ngomong itu sebenarnya, makanya saya pastikan dulu gitu, aman nggak ada ibu-ibu. Nah masalahnya kita itu seringkali prasmanan, ya yang mana kita senang aja lah, yang kita senang kita ambil syariatnya, yang kita senang sunnahnya kita ambil, yang kita nggak suka udah tinggalin aja gitu. Nah, itu masalah kita tuh di sana. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi ini. Saya ingin menggarisbawahi, ternyata Rasulullah pernah ditanya langsung oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tentang Zulkhaisar At-Tamimi An-Najdi. Itu di dalam Sahih Sahih Muslim ya. Jadi kata Khalid itu dia nanya, "Ya Rasulullah, ma ra'yuka an Khalid an Zulkhaisar At-Tamimi An-Najdi?" Maksud Khalid apa ketika bertanya kepada Rasulullah? Jadi Zulkhaisar ini adalah orang yang secara zohir itu adalah orang yang benar-benar soleh. Ahlu zikir. Di bawah matanya itu sampai ada bekas air mata. Karena dia sering menangis. Sunahnya rajin, puasanya, sholat malamnya getol. Gitu. Makanya Khalid itu penasaran. Rasulullah itu Zulkhaisar termasuk orang yang mencintaimu nggak sih? Gitu pertanyaan Khalid. Dan Rasulullah tidak menjawab iya dan tidak. Tapi ini jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang yang miskin dan papa, bersikap lemah lembut, penuh perhatian, dan cintai saudaramu, jadilah pelindung bagi mereka. Allah. Jadi Rasulullah memberikan standarisasi, orang yang mencintai Rasulullah itu adalah yang akhlaknya seperti Rasulullah. Loh kan akhlaknya Rasulullah Quran. Betul. Tapi Rasulullah menggarisbawahi adalah akhlak yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Itulah konsepsi yang kemarin ya, Rebuan kemarin. Rahmatan lil alamin. Ada cinta. Karena kita tema cinta. Nah, yang menarik jangan-jangan, makanya tadi saya katakan, jangan-jangan kita itu aku-akuan aja, merasa yang paling nyunah, tapi kita kenceng terhadap saudara kita. Jangan-jangan kita merasa yang paling deket banget sama Rasulullah, udah nyunah banget, udah mencintai banget, tapi kita ada benci, iri, dengki. Padahal orang beriman itu adalah kal jasadil wahid. Jangan-jangan abis kita keluar dari masjid, nggak lama berapa langkah, kita juga udah ngebenci saudara kita. Baik kalau ibu-ibu nih ya, mobil baru aja sombong, saya kompor baru biasa aja. Jangan-jangan baru punya istri baru aja belagu. Saya dari dulu stok lama santai gitu. Jangan-jangan gitu. Kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu, saya kadang berpikir seperti ini, ya Allah, ternyata orang yang berilmu itu, ya saya dalam konteks berilmu di sini adalah agama ya, tidak menjadikan langsung dia dapat mencintai Rasulullah gitu. Bahkan justru dengan ilmunya itu dia dapat menghujam sana sini. Itu yang membuat saya Allah. Padahal Rasulullah itu menunjukkan dan kita lihat, ini yang hadis yang tidak terbantahkan. Misi penting Rasulullah itu tauhid, tapi penjabaran dan aplikasi dari tauhid itu adalah liutamima solihal akhlak. Sayangnya konsep pendidikan kita ketika mengajarkan tauhid itu hanya mentok pada hafalan saja. Coba kita lihat, SD tauhidnya gitu lagi. SMP gitu lagi. Sampai perguruan tinggi, tapi kita tidak pernah membahas bagaimana mengaplikasikan tauhid. Kalau aplikasikan, koruptor udah nggak ada. Kalau tauhid teraplikasikan, maka sesama orang Islam, dia tidak akan mudah bercerai-berai. Dan di antara aplikasinya itu ada di mana? Solihal akhlak. Maka sejatinya esensi dari tauhid itu, buah tauhid itu adalah akhlak. Sekarang makanya saya aneh gitu ketika misalkan ada orang yang menyatakan benar cinta sama Rasulullah, tapi akhlaknya tidak menunjukkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di hadis yang lain yang sebutkan juga ya, maka Rasul mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Nah, ini menarik nih. Sempurnanya iman seseorang itu adalah akhlak yang paling baik. Dan yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Menggunakan kata jamak, tidak menggunakan kata tunggal. Jadi Mas Randi tolong. Baru istri kan? Nah, berarti ada istri yang satu lagi.
Nah, itu adalah buah dari akhlak. Nah, ini main terbiasa aja ya kalau ada ibu-ibu ya. Tapi mencintai Al-Quran. Sama pertanyaannya ya. Kalau kita ditanya apakah kita mencintai Al-Quran, pasti orang Islam, oh iya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci saya. Tapi pertanyaan lanjutannya. Saya mau nanya nih Mas Randy. Nah, Mas Randy lagi aja deh. Siap. Kira-kira nih Mas Randy, waktu membaca Al-Quran orientasinya apa sih Mas Randy? Sekarang kalau dulu kewajiban ya. Oke. Cuman kalau sekarang tuh saya pernah dapat cerita bahwa nanti ketika kita di alam barzah ya, di liang kubur itu akan ada yang menemani begitu. Allah. Jadi saya sekarang mengajarkan juga ke anak saya untuk membaca Al-Quran tiap hari itu bukan kewajiban, tapi kita sedang membina hubungan dengan zat yang nanti akan menemani kita di kuburan gitu. Allah Akbar. Masya Allah. Jadi saya juga ngajarin adab ke anak. Al-Quran tuh nggak boleh digeletak sembarangan, nggak boleh pokoknya kalau ditumpuk di meja tuh dia harus paling atas, nggak boleh taruh. Allah. Masya Jadi Allah, barakallahu fik. Masya Allah. Deb ya, nah, ini bisa jadi motivasi juga nih, buat saya motivasi. Jadi baca Quran supaya nanti ditemani dalam alam kubur. Barakallahu fik. Nah, selain dari yang Mas Randy, orientasi Mas Randy sebutkan, biasanya kita juga akan menyebutkan orientasi yang paling sering lah mendapatkan pahala. Dan kita sudah tahu ya, pahala Al-Quran itu kan hitungnya per huruf. Makanya saya senang berinvestasi itu kalau kita pakai hitungan bisnis, kalau Mas Randy kita ngajarin Al-Quran, bismillah aja. Bismillahnya itu ada berapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Mas? Ada sekitar 19 ya? Berapa? 19. Atau 27? 19 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngajarkan ke anak, kalau pakai teori bisnis, maka anak itu selama anak itu maka kita dapat pahalanya. Anak itu ternyata ngajarin lagi ke yang lain, sebanyak itu kita dapat pahalanya. Dan ternyata nggak sampai situ. Dikali per huruf 19. 19 dikali per hurufnya berapa pahalanya? 10. Maka sebanyak itu investasi akhiratnya. Dan sebanyak itu nanti kebaikan akan menemani di alam kubur. Nah ini mendapatkan pahala. Wajar, sah saja orientasi baca Al-Quran. Penghapus dosa. Al-Quran itu syafaat. Ya. Al-Quran itu adalah syafaat. Wajar. Atau kalau yang tadi itu, kewajiban sama keharusan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Mas Randy lagi ya. Nah, Mas Randy, Al-Quran itu apa kira-kira menurut Mas Randy? Al-Quran petunjuk, kitab. Oke, barakallahu fiik. Petunjuk kitab. Kita akan menyebut Al-Quran itu adalah petunjuk, kitab, wahyu, guidance, apapun lah. Itu semua benar. Tapi pernah tidak kita berpikir bahwasanya Al-Quran itu adalah surat cinta Allah untuk hambanya? Pernah tidak kita berpikir Al-Quran itu adalah untaian-untaian cinta Allah untuk kita? Pernah tidak kita berpikir bahwasanya Al-Quran itu adalah puisi-puisi cinta, kerinduan Allah terhadap hamba-hambanya? Apa yang membedakannya? Ketika kita memaknai Al-Quran itu sebagai ungkapan cinta, puisi cinta, ungkapan kerinduan, maka kita akan membaca Al-Quran begitu adanya. Ya kalau zaman dulu ya, zaman saya, zaman bapak-bapak mungkin pasti masih ngalami, surat cinta itu kan pakai kertas ya Pak, nggak pakai digital. Digital tuh nggak ada energinya, nggak ada rasanya. Tapi kalau dapat surat cinta, Allah, dibuka pelan-pelan, baca, tempel dada, baca lagi, senyum, simpen. Waduh, bener Pak Haji. Ngalamin berarti, sama. Kertasnya wangi, dicium, aduh kebayang. Pokoknya, kenapa? Kalau nggak dibalas? Kalau nggak dibalas kan 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat balas, Pak Haji. Aduh. Begitu surat cinta. Sepertanyaan saya, apakah kita sudah sampai memaknai Al-Quran itu ada surat cinta dan ketika membacanya Allah, maka kita membaca dengan energi kerinduan dan cinta yang sama. Bukan sekedar penghapus dosa, bukan sekedar penggugur kewajiban, bukan sekedar pencari pahala, tapi benar ada kerinduan. Itu isi Al-Quran.
Oleh karena itu, nah, Al-Quran itu luar biasa. Yang tadi ya, penghapus itu Al-Quran itu syafaat. Dan ya saya punya pengalaman pribadi ketika kemarin sakit terkapar itu. Jadi dapat share kalau menaikkan oksigen saturasi itu dengan Al-Quran. Nah, memang saya tidak bisa menemukan logisnya, tapi dalam tulisan singkat itu dia ada yang menurut saya dapat diterima dengan logika ilmiah ya, karena ada hubungan dengan paru-paru, pernapas segala macam. Saya share ceritanya ke satu grup dan saya disebutnya pendusta. Kenapa? Karena saya dianggapnya menyebarkan apa-apa tanpa diverifikasi dulu gitu. Karena ini valid nggak, udah teruji belum, kasarnya gitu. Saya tidak permasalahkan, tapi pengalaman pribadi saya, ketika saya tidak dapat tilawah, bahkan waktu itu saya tidak bisa berzikir, hanya tinggal Allah, Allah, Allah. Karena benar-benar lelah, nggak bisa, nafas sesak. Saya coba pasang tilawah itu 24 jam, dengan harapan Al-Quran itu sifah. Saya nggak tahu gimana caranya Allah menjadikan itu sifah. Gitu. Minimal gitu. Mungkin ketika Allah panggil, saya sedang yang baik gitu. Tapi qadarullahnya dengan izin Allah, itu ternyata ketika membantu menenangkan jiwa, mental, psikis, itu mempengaruhi kinerja anggota tubuh yang lain gitu. Ya mungkin saya jadi tidak panik ya. Nah ini dahsyatnya Al-Quran menurut saya. Dan memberikan syafaat, ya sudah jelas hadisnya seperti yang tampak ya. Dan saya mendapatkan satu riwayat, jadi saking Al-Quran saking luar biasanya itu, walaupun sebenarnya ini riwayatnya doif ya dan dipertentangkan. Itu berpengaruh anaknya penghafal Al-Quran, orang tuanya mendapat ganjaran. Nah itu sudah sering sekali bagi teman-teman yang bergerak bidang tahfiz menggunakan hadis tersebut. Dan luar biasanya Al-Quran adalah syafaat. Yang namanya syafaat itu susah. Ya, yang namanya syafaat itu berarti dapat menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita lebih baik di akhiratnya. Di antaranya adalah Al-Quran. Nah, kebayang oleh saya kalau misalkan kita benar-benar bergaul dengan Al-Quran, melakukan Al-Quran, membaca Al-Quran, memanai Al-Quran, itu dengan energi kerinduan dan cinta. Maka mungkin Al-Quran akan memeluk kita. Terlepas perdebatan Al-Quran itu makhluk atau bukan ya. Karena itu panjang lagi nanti. Nah, tapi ya poinnya adalah Al-Quran itu begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan ternyata kita sudah mencintai Allah, dengan mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan kita mencintai Allah, apa untungnya bagi kita? Nah, saya mengatakan kita dengan mencintai Allah akan dapat memiliki argo penghapus dosa. Nah, argo taksi kan muter terus. Nah, kalau kita istighfar itu kan sebagai penghapus dosa. Tapi dalam konsep ini, ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita begitu saja tanpa kita harus beristighfar. Loh, dalilnya mana? Ayat yang tadi terusannya adalah ibunallah fatabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Itu udah jaminan mutlak. Garansi 100% Allah yang memberikan. Makanya ketika Allah mencintai seorang hamba, itu luar biasa. Bahkan seluruh penduduk langit dan bumi pun ikut mencintainya. Ini dia dalilnya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, ini adalah Bukhari ya, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Aku mencintai seorang fulan. Kebayang ya? Allah mencintai seorang hamba, terus mengatakan kepada Jibril kalau ia mencintai seorang hamba tersebut, maka Jibril ikut mencintai hamba tersebut. Bagaimana ada seorang hamba yang Allah dan Jibril mencintainya? Pertanyaannya siapa Jibril? Malaikat, penghulu para malaikat. Dan Jibril datang ke penduduk langit mengatakan hal yang sama, ya ahlas sama, ini uhibbu fulan, wahai penduduk langit, aku mencintai fulan. Innallaha yuhibbul fulan, Allah mencintai fulan. Dan aku mencintainya, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Pertanyaan saya, siapa penduduk langit? Malaikat, yang kita nggak tahu jumlahnya. Apa ada makhluk lain? Banyak. Kalau dalam kajian fisika, di langit itu ada proton, neutron. Tapi dalam kajian keimanan, itu makhluk Allah. Kita nggak tahu berapa jumlahnya.
Dan tidak sampai di situ, Jibril turun lagi ke bumi mengatakan hal yang sama. Yang terjadi adalah penduduk langit dan bumi mencintai seorang hamba. Allah. Kalau sudah penduduk langit dan bumi mencintai seorang hamba, maka akan memohonkan ampunan kepadanya. Terbayang oleh, makanya ini akan ada korelasi, ada relevansi antara dengan hadis ini. Allah mengampuni dosa-dosa hamba dan penduduk langit akan memohonkan ampunan kepadanya. Subhanallah, bagaimana hamba bisa begini? Satu syaratnya, Allah mencintai. Menjadi wali Allah. Saya kalau nanya wali Allah itu siapa? Biasanya kita akan menganggap wali Allah itu kiai, habib, habaib, mama, ajengan. Bukan. Atau mohon maaf, terlepas dari pro kontranya ada wali yang majdub ya, yang berperilaku aneh. Tapi bagi saya bukan mereka. Bagi saya, kita semua punya kans dan potensi untuk menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Yang Allah cinta kepada hamba itu. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, maka kita menjadi wali Allah. Apa? Allah yang akan melindunginya langsung. Allah akan mengumumkan perang terhadap orang yang memerangi walinya. Allah akan menjaga perilakunya. Ya, setiap hamba punya potensi ini dan punya hak untuk mendapatkan ini. Nah, ini akhir kajian kita. Oleh karena itu, Kiai, Mas Randy, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, pada kajian kali ini yang menjadi catatan itu adalah bagaimana ketika kita memanai cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Dengan satu harapan, Allah akan membalas cinta kita. Kalau sudah Allah membalas cinta kita, biarkan sistem Allah yang akan bekerja. Jadi sehabis sakit itu, saya pernah terpukul, tertegun gitu. Jadi saya ikut kajian Tazkiyatun Nufus, kelasnya Kiai Agus Sohib. Jadi beliau bilang begini, nah, ketika kita dalam keadaan sakit, dengan corona misalkan, nih teman-teman misalkan, terus mungkin akan berdoa, ya Allah saya ingin hidup, istri saya masih muda, ya Allah banyak utang, ya Allah anak masih kecil. Itu saya banget tuh, kena banget. Saya berdoa begitu kemarin ceritanya, di tengah nafas yang udah setengah-setengah gitu. Tapi kemudian disebutkan begini sama kiai tersebut. Maka kalau Allah ambil kita dalam keadaan begitu, maka kita akan meninggal dalam keadaan tidak ridho atas ketetapan Allah. Subhanallah, saya berpikir, iya. Kenapa? Karena kita lupa, ternyata semua takdir itu Allah. Kenapa kita tidak berdoa, ya Allah, saya ridho dan ikhlas atas semua ketetapan-Mu. Apapun itu, jadikan saya dalam posisi yang terbaik. Kenapa tidak terpikir? Nah, ternyata memang di ujung-ujung itu susah untuk mewujudkan kita sebagai seorang hamba yang benar-benar pasrah dan cinta kepada Allah itu luar biasa. Gitu. Tidak mudah gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan pada sore hari ini Allah benar-benar menerima cinta kita semua dan membalas cinta kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya mohon maaf sekali lagi pasti akan banyak salah karena al insan la yakhlu minan nisyan wal khata. Sekali lagi tidak ada anak yang mengajarkan orang tuanya. Jadi saya sini hanya sekedar berbagi saja dan murojaah. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Randy. Silakan Mas Randy. Ya, terima kasih Ustadz Agustiar, luar biasa ngaji kita pada sore hari ini seperti kita sedang memeriksa diri kita sendiri begitu ya. Allah. Baik, saya persilakan mungkin dari Kiai, dari Mas Ahmad Pratomo ini angkat tangan, silakan Mas kalau ada pertanyaan. Sebelum Mat aku dulu. Oh ya, silakan. Aku kembali ke Bang Nur aja nih, ke Pak Kiai, narasumber. Antum tadi, Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam. Celaka kita ini. Antum tadi bilang kita semua berpotensi menjadi waliullah. Mohonlah, karena antum mengungkap, doakan kita semua yang hadir ini. Agar jadi waliullah. Itu aja. Masya Allah. Karena semua berpotensi, saya setuju itu.
Nah, habis ini Tommy gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Mas Ahmad Pratomo, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Ingin menambahkan Ustadz, tadi yang puisi itu Sapardi Djoko Darmono Ustadz. Iya benar. Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Almarhum. Dengan almarhum guru besar Fakultas Sastra. Sastra Indonesia. Nah itu saya dosa tuh kalau nggak hafal. Sastra ya Mas? Nah, Sastra Indonesia. Untuk pertanyaannya gini Ustadz. Sebenarnya pertanyaan sih umum Ustadz ya. Sebagai bukti kita mencintai Rasul, kita mencintai Allah gitu ya. Tapi lagi-lagi pertanyaan yang umum ini mungkin susah juga di ini ya, tapi jawab ya. Kalau misalkan tadi kan bilang ya, kalau misalkan kita mencintai Allah dan Rasul kan kita seharusnya bersatu ya, Ustaz ya, kokoh bersatu gitu. Nah, tapi sekarang ini ya, dan mungkin juga beberapa 100 tahun yang lalu juga kita berpecah gitu Ustaz. Nah, ini kira-kira pendapat Ustaz bagaimana Ustaz tentang perpecahan umat Islam ini? Apakah kita semua tidak mencintai Allah? Apakah kita semua tidak mencintai Rasulnya gitu? Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Gimana Mas Randy? Direspon atau tunggu tanya lagi? Langsung aja Ustaz Fadol. Ini luar biasa ini. Yang satu kayaknya, saya speechless nih Pak Haji. Karena sebenarnya nggak pantas juga kalau misalkan, ya kan kalau saya mah rangginang bubuk Pak Haji. Kalaupun misalkan sebenarnya yang paling layak kalau kita ingin meminta doa, menurut saya adalah ibu ya. Ibu kita, karena yang paling agung itu nggak ada lagi selain Rasulullah ya, ibu gitu. Kalaupun misalkan ibunya sudah tidak ada, ya ke anak yatim sebenarnya. Nah, ya kalaupun tuh susah diakses, ya sebenarnya adalah yang paling aksesnya, paling memungkinkan itu adalah doa kita sendiri. Nah, karena ya Allah itu sudah menjanjikan dekat gitu. Ya ketika Allah mengatakan dekat dengan urat nadi kita itu penggambaran bahwasanya Allah itu benar-benar mendengar kita gitu. Tapi ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang sesama muslim sama beriman ya, mudah-mudahan kita semua kalau untuk menjadi waliullah ya, saya hanya bisa mengatakan mudah-mudahan kita semua cintanya berbalas gitu. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan ditambah ya yang paling mungkin adalah yang berilmu. Di sini kan banyak para kiai ya. Nah, harusnya para kiai ini, saya juga balik minta deh kepada Pak Haji dan para kiai, tolong doakan terutama saya muda ini gitu. Cepat nambah cintanya ke Allah maksud saya. Bukan nama yang lain ya Mas Randy ya. Nah, yang kedua, ini menarik ya. Untuk masalah cerita atau kisah kelamnya umat Islam ya, perpecahan di antara para sahabat, saya tawakuf karena itu fitnah yang sangat besar gitu ya, dan benar-benar saya tidak berani untuk mengutak-atik fitnah tersebut karena benar-benar tidak tahu hakikatnya gimana gitu, dan kita hanya tahu dari literasi yang ada saja, dan semua itu sudah, kalau dalam konsep hadis semua sahabat itu udul ya sudah selesai, sudah sampai di situ gitu, apapun perseteruan mereka gitu. Namun untuk kesininya saya mungkin hanya ngambil ke kita aja. Kalau pertanyaannya apakah mereka tidak mencintai Allah, sejujurnya, tapi Ahtomi saya pernah berpikir seperti ini. Yes, sir. Saya pernah berpikir hal yang sama ketika baca fitnah tersebut gitu. Ya artinya di mana mereka pada ayat-ayat Allah gitu. Tapi kemudian saya mendapatkan ketika saya dialog dengan senior saya, waktu itu dia jurusan filsafat di Al-Azhar, dan dia menunjukkan satu hadis. Dia bilang begini, antum coba baca di sini. Jadi yang saya redaksi seperti ini. Jadi ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat,
kemudian Rasulullah tuh sahabat tuh ada yang ngadu, ya Rasulullah saya menemukan ayat kok hati saya kayaknya bertanya-tanya ya seperti ini gitu. Kayak kok begini sih gitu. Tapi kemudian saya diam. Kemudian udahlah saya imani saja. Kata Rasulullah sambil menepuk dada sahabat tersebut, haza huwa iman. Ya, itu adalah keimanan. Nah, saya ingin mencoba berdasarkan ini gitu. Kalau misalkan ya fitnah sahabat tersebut, ya sahabat sudah dalam konteks itu. Tapi kalau dalam konteks perpecahan kita, saya hanya bisa mengimani Rasulullah itu sudah menubuatkan bahwasanya kita akan terpecah belah. Kita seperti buih. Nah, itu nubuat yang tidak terbantahkan. Kita tidak bisa melawan takdir gitu. Karena ya nubuatnya Rasulullah itu ya dari Allah informasinya. Dan itu sudah tidak terbantahkan. Kalau pertanyakan apakah mereka tidak mencintai Allah, saya hanya bisa menjawab wallahu a'lam bishawab. Karena sejatinya yang bisa barometer cinta itu kita sendiri gitu. Nah, maka oleh karena itu tadi saya coba kemukakan barometernya itu adalah akhlak yang paling mudah kita lihat, akhlak terhadap saudara. Ya, makanya saya katakan seperti sebenarnya kajian ini akan nyambung kepada khusyuk. Nah, ketika kita makanya kenapa dalam surat Al-Baqarah ya wasta'inu bisobri wasolah innaha lanjutannya apa? Wasta'inu bisobri wasolah. Innaha lakabiratu ila alal khosiin. Karena orang yang khusyuk itu di ayat selanjutnya kan dijelaskan. Orang yang khusyuk itu adalah allazina yazununa kurobihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka meyakini melihat Allah, mereka meyakini bahwasanya akan kembali kepada Allah dan akan bertemu Allah. Ini sejalan dengan konsep ihsan. Nah, ihsan kan begitu. Ihsan itu kan beribadah kepada Allah, kita meyakini kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Ketika ada orang yang khusyuk ibadahnya dan dia sudah pada makom itu, maka akhlaknya itu akan teraplikasi pada akhlaknya. Dia terhadap sesama. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, ada orang rajin ke masjid, kemudian ternyata akhlak dengan sesamanya buruk bagi saya, bermasalah berarti sholatnya. Ada orang yang rajin puasa, tapi kemudian juga akhlaknya buruk, bermasalah puasanya. Kita tidak bicara masalah sah atau tidak. Gitu. Ya kalau pertanyaannya apakah mereka tidak mencintai Allah, hanya Allah yang tahu, dan saya bukan sekretaris Allah, Ustaz Tommy. Ya, saya mohon maaf. Gitu. Kalau saya sekretaris Allah, nanti saya kasih bocoran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kurang lebih begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.